Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 2 November 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang telah menerima segala kuasa dari Bapanya. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga masing-masing kami diperbaharui. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Valentina Silalahi. Silahkan, Saudari Valentina. Renungan pagi 2 November. Mementingkan diri sendiri, akar dari dosa. Ayat tema, Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 14. Tetapi ada seorang yang menyalahgunakan kebebasan ini. Dosa bermula dari dia yang setelah Kristus paling dihormati Allah dan yang berkuasa paling tinggi dan yang paling mulia dari antara penghuni surga. Sebelum kejatuhannya, Lucifer adalah yang terutama dari kerup-kerup yang berjaga, kerup yang suci dan yang tidak bercacat celah. Beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan Engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga di Gunung Kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah-tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak dari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Yehezkiel 28 ayat 12-15. Sebenarnya Lucifer bisa saja tetap berkenan kepada Allah, dikasihi dan dihormati oleh seluruh malaikat surga, dan menjalankan kuasanya yang mulia untuk memberkati yang lain-lain serta memuliakan penciptanya. Tetapi kata Nabi itu, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Yehezkiel 28 ayat 17. Sedikit demi sedikit, Lucifer memanjakan satu keinginan untuk meninggikan diri sendiri. Gantinya berusaha membuat Allah yang tertinggi dalam kasih dan kesetiaan makhluk-makhluk ciptaannya. Lucifer berusaha untuk memenangkan pelayanan dan penghargaan mereka untuk dirinya sendiri. Dan karena menginginkan kehormatan yang dikaruniakan Bapa Semawi kepada anaknya, lalu penghulu malaikat ini menginginkan kuasa yang hanya Kristus saja memiliki hak prerogatif itu. Seluruh surga telah bersukacita untuk memancarkan kemuliaan Pencipta dan menunjukkan pujian kepadanya. Dan sementara Allah dihormati seperti itu, seluruhnya memperoleh damai dan kesukaan. Akan tetapi, satu tanda pertentangan sekarang merusak keharmonisan surgawi itu. Pelayanan dan meninggikan diri sendiri yang bertentangan dengan rencana Pencipta membangkitkan satu pertanda jahat di dalam pikiran mereka yang seharusnya kemuliaan Allah adalah yang tertinggi baginya. Majelis surgawi kebaikan dan keadilan Pencipta dan sifat hukumnya yang kudus dan yang tidak berubah itu. Allah sendiri telah menetapkan peraturan surga, dan penyimpangan dari peraturan itu berarti Lucifer menghinakan penciptanya dan mendatangkan kebinasaan bagi dirinya sendiri. Tetapi amaran yang diberikan dalam kasih dan belas kasihan yang tak terbatas hanya membangkitkan roh penolakan. Lucifer membiarkan iri hati terhadap Kristus menguasai dirinya, sehingga ia lebih berketetapan dalam pilihannya. Dikutip dari Alfa dan Omega jilid 8, halaman 517 dan 518. Terima kasih atas penata layanan Saudari Valentina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dikutip dari buku Kemenangan Akhir bab 29 tentang asal mula dosa.
dan berbicara khusus tentang Lucifer. Dan dalam mempelajari akan akar dosa ini, yaitu keegoisan atau mementingkan diri, ada pesan yang lebih penting yang perlu umat Allah perhatikan, khususnya yang dinyatakan dalam Kemenangan Akhir bab 29 tersebut. Apakah itu? Mari kita buka Kemenangan Akhir bab 29 halaman 516 paragraf 2 yang menjelaskan, sebelum masuknya kejahatan, damai dan kesukaan memenuhi alam semesta. Semuanya selaras dengan kehendak pencipta. Kasih kepada Allah adalah yang tertinggi. Kasih kepada satu sama lain tidak berat sebelah. Kristus, firman itu, anak Allah satu-satunya, adalah satu dengan Allah. Satu dalam alamiah, dalam tabiat, dan dalam tujuan. Satu-satunya pribadi di alam semesta ini yang dapat turut serta dalam semua musyawarah dan maksud-maksud Allah. Melalui Kristus, Allah bekerja dalam menciptakan makhluk-makhluk surgawi. Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Kolose 1 ayat 16. Dan kepada Kristus sama dengan kepada Bapa, segenap surga menunjukkan kesetiaan mereka. Roh nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Kristus, anak tunggal Allah, satu dengan Bapanya dalam alamiah, yaitu alamiah ilahi, sebab lahir dari yang ilahi. Satu karakter, sebab memang anak Allah lahir dari Bapanya, dan satu dalam tujuan atau maksud. Tidak ada disebutkan satu karena muncul bersamaan, tetapi satu karena Yesus adalah anak yang diperanakkan Bapa, begotten of God. Prinsip ini yang Bapa wariskan kepada kita. Anak kita satu dengan orang tuanya, satu dalam alamiah, yaitu sama-sama manusia, karena lahir dari manusia. Satu dalam karakter, karena mewarisi karakter orang tuanya. Kemudian, Roh nubuat juga menyatakan Kristuslah satu-satunya pribadi di alam semesta ini yang dapat turut serta dalam semua musyawarah dan maksud-maksud Allah yang adalah Bapanya. Hanya Kristus. Artinya, peserta musyawarah hanya dua, yaitu Bapa dan anaknya. Perhatikan dalam bahasa Inggris ada kata councils. Alkitab berkata dalam Sakaria 6 ayat 13, Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan, dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Permufakatan damai atau dalam bahasa Inggris disebutkan Council of Peace adalah rencana keselamatan, dan itu ada di antara mereka berdua. Siapakah mereka berdua ini? Bapa dan anaknya. Baca ayat 12 yang berbicara tentang tunas, yang adalah lambang daripada anak Allah. Roh nubuat selaras dengan Alkitab dalam menyatakan musyawarah atau councils of peace itu, dan itu hanya antara dua oknum, yaitu Bapa dan anaknya. Kita kembali ke kutipan sebelumnya, yaitu Kemenangan Akhir bab 29 halaman 516 paragraf 2. Selanjutnya Roh nubuat dengan jelas menyatakan bahwa dalam menciptakan Allah, yaitu Bapa, bekerja melalui anaknya. Perhatikan kalimat yang ditandai warna biru. Itu sebabnya Nya White mengutip Kolose 1 ayat 16 yang menyatakan bahwa di dalam Kristuslah segala sesuatu diciptakan, yang ada di sorga dan yang di bumi, baik kelihatan dan yang tidak kelihatan. Perhatikan Roh nubuat menyatakan dalam Kisah Pengharapan bab 2 halaman 13-14. Setelah bumi diciptakan dengan binatang-binatang di dalamnya, Bapa dan Anak melaksanakan rencana mereka. Siapa mereka ini? Bapa dan Anak. Yang telah dirancang sebelum kejatuhan setan, yaitu menciptakan manusia serupa dengan gambar mereka sendiri, yaitu gambar Bapa dan Anak.
Mereka bekerja bersama dalam penciptaan dunia dan segala makhluk di dalamnya. Dan sekarang, perhatikan, Allah berkata kepada anaknya. Siapa Allah ini? Bapa. Bapa berkata kepada anaknya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini adalah Bapa dan anak. Jadi, yang menjadikan alam semesta termasuk kita manusia adalah Bapa dan anaknya. Hanya dua oknum ilahi. Dan pada bagian akhir dari kutipan tersebut, Roh Nubuat menyatakan. Kita kembali kepada Kemenangan Akhir bab 29 halaman 516 paragraf 2. Dikatakan, kepada Kristus sama dengan kepada Bapa. Segenap surga menunjukkan kesetiaan mereka. Segenap surga menyatakan kesetiaan mereka kepada Bapa dan anaknya. Tidak heran Nyonya White menuliskan dalam The Youth Instructor Juli 7, 1898 paragraf 2 yang berbunyi, Bapa dan Putra saja yang harus dimuliakan. Berulang-ulang hanya Bapa dan Anak yang dikabarkan. Kenapa kebenaran tentang Bapa dan anaknya ini perlu kita ketahui? Masih dalam buku Kemenangan Akhir bab 29, Roh Nubuat menyatakan. Kemenangan Akhir halaman 517 paragraf 2 yang berbunyi, dan karena menginginkan kehormatan yang dikaruniakan Bapa Semawi kepada anaknya, lalu penghulu malaikat ini menginginkan kuasa yang hanya Kristus saja memiliki hak prerogatif itu. Inilah pentingnya kita mengerti kebenaran tentang Allah Bapa dan anaknya. Setan menginginkan kuasa yang Bapa karuniakan hanya kepada anaknya saja. Tidak ada yang lain. Inilah asal muasal dosa dan akar dosa. Ini juga salah satu bukti bahwa Bapa dan anak bukan muncul bersamaan dan sama-sama berkuasa sebagaimana doktrin Trinitas ajarkan. Tetapi yang Alkitabiah adalah Bapa mengaruniakan kuasa itu kepada anaknya. Dan itulah yang Lucifer inginkan. Dia ingin kuasa yang sama. Lucifer iri. Sebab sesudah Kristus, Luciferlah yang dimuliakan di sorga. Itulah sebabnya renungan hari ini mengutip Pulang ke Rumah halaman 326 paragraf 3 yang berbunyi, Lucifer membiarkan iri hati terhadap Kristus menguasai dirinya sehingga ia lebih berketetapan dalam pilihannya. Inilah pentingnya kita memahami hubungan Bapa dan anaknya. Lucifer membiarkan hatinya iri dan tinggi hati. Lucifer hendak menyamai yang maha tinggi yaitu Allah Bapa, dan Lucifer iri hati kepada anak Allah, Yesus Kristus. Tidak ada catatan yang menyatakan Lucifer iri hati atau ingin menyamai Allah Roh. Tidak ada. Tetapi banyak catatan yang menyatakan bahwa Lucifer ingin menyamai Allah Bapa dan iri hati kepada Yesus anak Allah. Dan inilah akar atau asal muasal dosa. Kasih akan Allah meredup dan Lucifer melayani roh mementingkan diri dan dia biarkan itu menguasai dirinya sampai-sampai meski dihimbau dengan kasih dan belas kasih, himbauan itu malah membuat Lucifer bangkitkan roh penolakan. Jadi, melalui pengalaman Lucifer ini, kita tidak hanya memahami akar dosa atau asal muasal dosa, tetapi kita juga melihat dengan jelas berapa oknum ilahi yang sorga sembah, yaitu Bapa dan anaknya saja. Tidak ada yang lain. Inilah pertentangan besar itu, yaitu Lucifer menentang Bapa dan anaknya. Dan nantinya semakin kita pelajari, kita akan melihat bahwa Lucifer begitu menentang anak Allah. Kiranya ini memperbaharui hidup kita, agar kita mengenal dengan benar siapa yang kita sembah, yaitu menyembah Bapa dan anaknya, dan tidak jatuh kepada kesalahan Lucifer, yaitu membiarkan dosa menguasai dirinya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih atas nasihat yang begitu penting bagi kami, agar kami mengenal Bapa dan Anak dengan lebih baik. Sebab Lucifer menentang mereka dua, tidak ada yang lain. Dan biarlah melalui pengalaman ini kami tidak mengizinkan dosa menguasai hati kami, diri kami, dengan mengizinkan Kristus berkuasa dalam hati ini. Bersama kami ya Bapa, karuniakan roh Anak-Mu dalam hidup ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.